Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Akhil karim wa ukhti al-karimah yang ana cintai karena Allah, rahmani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berikut ini penjelasan ringkas tentang zakat fitrah yang ana bacakan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Baik, yang pertama, dinamakan zakat fitrah dengan fitrah itu dikarenakan ia wajib disebabkan seseorang telah berbuka puasa dari bulan Ramadan. Karena fitr artinya berbuka. Dinamakan dengan zakat atau fitr karena seseorang telah berbuka setelah sebelumnya berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Zakat fitrah tiada kaitannya dengan harta. Akan tetapi ia berkaitan dengan kewajiban yang Allah Jalla wa'ala wajibkan atas setiap individu yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mensucikan jiwa mereka. Bukan seperti zakat yang lainnya yang berkaitan dengan harta untuk mensucikannya. Hukum zakat fitrah adalah wajib atas setiap individu muslim. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di nomor hadis 1503 dan Al-Imam Muslim pada nomor 984. Beliau menyatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitr min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurr wal-dhakari wal-untha was-saghir wal-kabir min al-muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan sedekah fitrah, zakat fitr dari bulan Ramadan 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari syair gandum setiap budak sahaya, orang merdeka, lelaki, wanita, yang kecil dan yang besar dari kalangan kaum muslimin. Syarat mengeluarkan zakat fitrah adalah yang pertama, orang tersebut Islam, maka tidak wajib atas orang kafir. Yang kedua, dia memiliki makanan pokok yang melebihi kebutuhan yang ia butuhkan dan orang-orang yang wajib ia nafkahi dari anggota keluarganya. Apabila dia memiliki makanan pokok yang lebih setelah mencukupi kebutuhan dirinya dan anggota keluarganya di hari dan malam Idul Fitri tersebut, maka yang lebih dari itu wajib dia keluarkan sebagai zakat fitrah. Ya. Bahkan seorang budak sahaya sekalipun wajib mengeluarkan zakat fitrah, tetapi kewajiban tersebut ada di pundak majikannya dan tidak masuk ke dalam kategori budak sahaya adalah para pembantu asisten rumah tangga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fil 'abdi shadaqatun illa shadaqatul fitr." Seluruh budak sahaya itu tidak berkewajiban mengeluarkan zakat kecuali zakat atau sedekah fitrah. Maka zakat fitrah seorang budak sahaya ditanggung oleh majikannya apabila ada budak. Adapun pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, maka kewajiban zakat fitrah itu ada pada pundaknya sendiri, pundak dia, karena dia bukan seorang budak sahaya. Mungkin ada yang bertanya, apa sih hikmah Allah Jalla wa'ala menganjurkan atau bahkan mewajibkan zakat fitrah? Para ulama menyebutkan beberapa hikmah dan Allah Jalla wa'ala tentunya maha hikmah. Ini yang dapat dikaji dan dapat dilihat dan diraba oleh para ulama, dan tentunya Allah Jalla wa'ala maha hikmah. Tidaklah ia memerintahkan kita atau melarang kita dari sesuatu, melainkan di balik itu penuh hikmah, penuh kebaikan yang kembali kepada kita sendiri, dan Allah Jalla wa'ala maha kaya. Di antaranya adalah tathhirus sha'im mimma asa an yakuna qad waqa'a fihi fi siyamihi wal lagwi wal rafth. Untuk mensucikan seorang hamba muslim atau muslimah yang telah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dari kekurangan-kekurangan yang telah ia lakukan selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mungkin tatkala dia menjalankan ibadah puasa Ramadan pernah melakukan dosa dusta, dosa ghibah, dengki, ataukah kesalahan-kesalahan yang lainnya. Hikmah yang kedua adalah ighna'ul fuqara' wal masakin 'anis su'ali fi yaumil 'id wa idkhalu sururi 'alaihim. Untuk membantu fakir miskin
sehingga mereka tidak meminta-minta, tidak harus mengemis di hari raya, hari yang semestinya mereka berbahagia layaknya kaum muslimin yang lainnya. Wa idkhalu sururi alaihim, dan untuk membahagiakan mereka. Karena seorang hamba, seorang muslim dan muslimah, dia pasti menginginkan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan di hari rayanya sendiri. Akan tetapi bagaimana mungkin seorang itu bisa bahagia, senang, tertawa, senyum, sedangkan perutnya lapar, sedangkan perutnya kosong, sedangkan dia tidak memiliki makanan dan minuman yang bisa dia konsumsi di hari itu. Maka dengan Allah Jalla wa'ala wajibkan zakat fitrah kepada orang-orang yang memiliki makanan pokok yang lebih dari kebutuhan dirinya dan anggota keluarga yang wajib ia nafkahi untuk hari dan malamnya tersebut, untuk diberikan kepada fakir miskin. Maka mereka di hari tersebut ikut serta bahagia bersama saudara-saudara mereka yang lain dari kalangan orang-orang kaya, sehingga mereka pun tidak perlu mengemis, meminta-minta di hari tersebut. Di dalam sebuah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Hakim, dihasankan oleh Al-Imam Nawawi dan Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah, beliau menyatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri wa tuhratan lis-shaimi min al-laghwi war-rafathi wa ta'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pensucian terhadap orang yang telah menjalankan ibadah puasa dari kelalaian, kesia-siaan yang telah ia lakukan di saat menjalankan ibadah puasanya, wa ta'matan lil masakin, dan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Di antara hikmahnya juga adalah izharu syukri ni'matillahi 'alal 'abdi bi itmami shiyami syahri Ramadan wa qiyamih, sebagai bentuk memperlihatkan rasa syukur seorang hamba atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya berupa kesempurnaan ibadah puasa bulan Ramadan dan salat malam yang telah ia lakukan. Dan karena ia telah mampu melakukan amal-amal saleh yang mudah ia lakukan di bulan yang penuh berkah tersebut atas izin Allah. Karena itu semuanya adalah nikmat dari Allah. Kalau bukan karena keutamaan, rahmat, ampunan dan pemudahan dari Allah, maka sungguh kita tidak akan mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Apakah itu puasa di siang hari, baca Al-Quran, qiyamul lail, ataukah ibadah yang lainnya. Oleh karenanya dalam surat An-Nur Allah Jalla wa'ala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinallaha yuzaki man yasha wallahu wasi'un alim. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah atas kalian, sungguh tiada satupun di antara kalian yang tersucikan dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat. Tiada satupun di antara kalian mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadah kepada Allah. Akan tetapi Allah lah yang mensucikan siapa saja yang Dia kehendaki. Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Maka di dalam surat Al-A'raf Allah menyebutkan bahwa di antara kriteria mereka penduduk syurga adalah mereka yang memuji Allah, menyatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Karena andai kata Ia tidak memberikan hidayahnya kepada kita, niscaya kita tidak akan berada di atas hidayah ini. Pembahasan berikutnya terkait zakat fitrah adalah kadar yang wajib dikeluarkan. Yang wajib dikeluarkan, kadar yang wajib dikeluarkan adalah 1 sa' dari makanan pokok yang ada di suatu negara. 1 sa' itu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan 3 kilo kurang sedikit. Dan beliau menyatakan barang siapa yang mengeluarkan sebanyak 3 kilo, maka sungguh dia telah melakukan sesuatu yang paling sempurna, lebih selamat. Dan dipastikan itu sudah 1 sa'. Nah, karena 1 sa' itu 3 kilogram kurang sedikit. Demikian kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dia bisa memberikan beras, ya. Kalau di suatu tempat makanan pokoknya adalah kurma, tepung, terigu atau sagu, maka ia berikan
itu kepada fakir miskin. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang telah kita simak di atas tadi. Hal lainnya yang perlu diketahui terkait pengeluaran zakat fitrah, bahwa zakat fitrah itu boleh diberikan oleh banyak orang kepada satu orang. Demikian pula sebaliknya, boleh pula satu orang memberikan zakat fitrah kepada banyak orang. Bagaimana maksudnya? Maksudnya, misalkan kita satu keluarga semuanya mengeluarkan zakat fitrah, kemudian kita memberikannya hanya kepada satu orang, itu boleh. Ya. Atau sebaliknya, zakat fitrah kita satu orang yang ada 3 kilo, kita berikan kepada 3 orang atau 2 orang, itu juga boleh. Ya, satu orang juga boleh. Kemudian kata beberapa para ulama yang menulis kitab ini, kata mereka wala yujzi'u ikhraju qimatut ta'am. Tidak sah membayar zakat fitrah dengan uang. Kenapa tidak sah? Lianna dzalika khilafu ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perbuatan tersebut menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang beliau perintahkan adalah makanan pokok, bukan uang. Di masa Nabi uang ada, dinar dan dirham. Dan yang membutuhkan uang di masa beliau juga ada. Demikian juga di masa beliau, ya, orang-orang miskin itu banyak dan mereka juga membutuhkan uang. Alasan yang kedua, wali annahu mukhalifun li'amali sahabah, karena menyelisihi perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kanu yukhrijunaha sa'an min ta'am. Di mana para sahabat dahulu mengeluarkan makanan pokok dari zakat fitrah mereka. Berapa banyak jumlah para sahabat Nabi di masa beliau dan setelah beliau wafat, dan terkhusus khulafa ar-rasyidun yang Nabi perintahkan kita untuk mengikuti mereka setelah beliau wafat. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Dan mereka adalah orang yang paling berilmu, orang yang paling bertakwa, dan orang yang paling lurus jalannya setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Alasan yang ketiga, bahwa zakat fitrah dengan uang itu tidak sah adalah wali anna zakatal fitri ibadatun mafruḍatun min jinsin muayyan wa huwa ta'am. Karena zakat fitrah adalah sebuah ibadah yang diwajibkan dari jenis yang telah ditentukan, yaitu makanan. Sebagaimana ibadah kurban dari selain sapi, kerbau, onta, dan kambing tidak sah karena jenisnya telah ditentukan oleh Allah harus binatang ternak. Maka barang siapa yang menyembelih seekor ayam atau seekor bebek sebagai hewan kurbannya, maka tidak sah karena dia menyelisihi ketentuan agama terkait jenis hewan yang telah ditentukan. Demikian pula zakat fitrah. Zakat fitrah adalah ibadah yang diwajibkan dari jenis yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu makanan pokok. Fala yujzi ikhrajuha min ghairil jinsil muayyan. Maka tidak sah zakat fitrah yang dikeluarkan dari selain jenis yang telah ditentukan oleh agama, yaitu makanan pokok. Pembahasan berikutnya terkait zakat fitrah adalah tentang waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah atau waktu bolehnya. Perlu diketahui bahwa zakat fitrah itu sudah wajib dikeluarkan, atau waktu wajibnya sudah mulai masuk dengan terbenamnya matahari di sore hari akhir Ramadan, dengan bahasa lain malam lebaran. Dan perlu diketahui bahwa waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 2. Yang pertama waktu wajib, yang kedua waktu boleh. Waktu yang wajib adalah semenjak terbenam matahari di akhir bulan Ramadan hingga ditegakkan sholat Idul Fitri, karena zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setelah menjalankan ibadah Ramadan. Dan waktu yang paling afdalnya adalah dari semenjak terbit fajar sebelum melaksanakan Idul Fitri sampai menjelang pelaksanaan salat Id. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 1503 dan Al-Imam Muslim pada nomor 984 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitr qabla khurujin nas ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum manusia keluar ke salat. Ini waktu yang paling afdal. Adapun dari sisi boleh, maka ia boleh mengeluarkan zakat fitrah 1 hari
atau 2 hari sebelum hari raya. Apa dalilnya? Perbuatan para sahabat Nabi, di antaranya Abdullah bin Umar dan selain beliau. Nah, dapat dilihat di dalam As-Sunan. Dan tidak boleh zakat fitrah itu ditunda sampai selesai salat Id. Barang siapa yang menunda zakat fitrah sampai selesai salat Id, maka zakat fitrahnya tidak sah dan menjadi sedekah umum, serta ia berdosa atas penundaan tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat." Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum salat hari raya ditegakkan, maka ia adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat, maka ia menjadi sedekah umum, sedekah biasa. Nah, ini penjelasan ringkas terkait zakat fitrah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, saya tidak mampu memberikannya kalau 1 atau 2 hari sebelum lebaran, karena kami akan mudik. Nah, solusinya banyak. Bisa diberikan di dalam perjalanan kepada fakir miskin yang ada di pinggir jalan, atau titipkan ke tetangga. Dan ingatkan mereka, jangan lupa diserahkan sebelum sholat ditegakkan, ya. Nah, banyak solusinya. Barakallahu fikum. Semoga penjelasan yang ringkas ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.